Sebenarnya riwayat proses request lisensi Microsoft 365A1 for Education kita itu tercatat di Outlook ya, atau di email kita sebagai administrator. Jadi mulai dari proses request pertama kali, kemudian direspon oleh customer service, sampai dengan proses pengisian kuesioner dan yang terakhir persetujuan, ini tercatat di email kita. Ya, jadi penting pada saat kita mengajukan proses lisensi, kita menentukan bahasa kita atau negara kita itu mana. Nanti respon yang diberikan oleh Microsoft juga akan menyesuaikan. Ya, jadi Microsoft menyetujui permintaan yang saya sampaikan, yaitu pengajuan lisensi Microsoft 365A1 for Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini merupakan video lanjutan masih dengan tema pengajuan deployment Microsoft 365A1 for Education. Baik, kita awali dengan login dulu ke akun tenan kita melalui portal.office.com. Kemudian kita masuk ke menu admin. Kita tunggu sebentar untuk proses loadingnya. Kemudian kita masuk ke menu penagihan, kemudian sub menu lisensi. Pada menu lisensi bisa kita lihat beberapa fitur yang sedang kita dapatkan, yaitu Office 365A1 untuk pelajar dan Office 365A1 untuk pengajar, yang masing-masing maksimal akunnya hanya 5.000. Untuk mengajukan lisensi, kita bisa manfaatkan menu bantuan. Ada dua jenis bantuan. Yang pertama, kita bisa mencari beberapa artikel yang berkaitan tentang sesuatu yang kita butuhkan. Misalnya dalam hal ini saya akan mengajukan untuk lisensi A1 for Education. Kita bisa mengetikkan perintahnya di situ, maka nanti akan muncul beberapa artikel yang berkaitan tentang informasi tersebut. Nah, ini ada informasi beberapa hal yang bisa kita pelajari di awal ya. Kita juga bisa melihat lebih detail mengenai informasi pengajuan Microsoft 365A1 for Education. Oke, ini ada informasi tentang billing ya. Oke ya, jadi intinya ada beberapa informasi yang bisa kita siapkan mungkin ya di awal sebelum nantinya kita bisa mengajukan dengan teknik yang kedua, yaitu dengan cara menghubungi melalui telepon. Nah, di sini kita bisa memberikan informasi yang pertama berkaitan tentang judul ya. Judulnya ini bisa kita sesuaikan. Misalnya akan saya isi, please give us education tag. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, setelah kita menyesuaikan di judul, kita juga bisa menyesuaikan untuk deskripsi ya. Intinya supaya request kita bisa lebih jelas diterima oleh pihak Microsoft. Ya, ini tidak selalu sama ya Bapak Ibu sekalian, tapi dianjurkan menggunakan bahasa Inggris dan menjelaskan apa yang kita butuhkan gitu ya. Selanjutnya nomor telepon dan email harus ya jelas. Kemudian untuk lampiran file ini juga penting ya Bapak Ibu, bisa disertakan
scan NPSN sekolah atau akreditasi sekolah, bisa juga ditambahkan contoh ijazah dari siswa. Kemudian untuk pilih zona, ini juga penting. Kita harus menyesuaikan dengan zona di mana kita berada, yaitu di Indonesia itu plus 07 ya, UTC plus 07 ya, pastikan sudah terpilih. Kemudian bahasa alternatif, ini sangat dianjurkan untuk menyesuaikan bahasa kita. Ini untuk mempermudah kita juga, karena Microsoft juga menyediakan beberapa pilihan alternatif bahasa, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Oke, kita cari dulu mana ya bahasa Indonesia. Oke, ini. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita boleh periksa lagi. Kalau sudah lengkap, kita klik tombol hubungi saya. Oke, nah nanti akan muncul historinya seperti ini. Kita mengajukan dengan data seperti ini, tanggalnya, jamnya sekian ya. Nah, ini sebagai bentuk history bahwa kita telah mengajukan request untuk pengajuan lisensi Microsoft 365A1 for Education. Oke. Setelah langkah ini selesai kita lakukan, maka kita tinggal menunggu. Biasanya tidak terlalu lama. Kita akan menerima respon pertama melalui sebuah message dari customer service Microsoft bahwa selanjutnya kita bisa melakukan proses-proses yang selanjutnya. Oke, setelah beberapa menit kita bisa saksikan di sini bahwa status permintaan layanan kita direspon ya, bahwa akan ada agen yang ditugaskan untuk meninjau permintaan yang kita sampaikan. Nah, nanti agen tersebut akan menghubungi kita. Jadi saya kira cukup cepat, ini kurang lebih 2 menit ya untuk proses request dan respon yang diberikan oleh Microsoft. Jadi setelah ini kita tinggal menunggu akan ditelepon oleh pihak Microsoft ya. Jadi ini juga tidak bisa kita pastikan seberapa lama untuk proses tunggunya. Yang pasti disarankan pada saat proses request ini adalah di jam kerja pihak Microsoft. Setelah beberapa waktu kita bisa melihat perkembangan dari respon pihak Microsoft. Kita bisa cek di sebelah kiri di bagian catatan kasus ya. Ini ada respon terbaru dari pihak Microsoft dalam bentuk bahasa Inggris. Kita bisa translate dulu dalam bahasa Indonesia biar lebih jelas. Oke, dari kasus yang kita sampaikan ya, di sini disampaikan bahwa intinya Microsoft berterima kasih kita telah menghubungi secara online. Intinya mereka meminta waktu kerja kita supaya kita siap untuk ditelepon oleh pihak mereka. Oke, jadi setelah ini kita bisa memberikan respon melalui email ya, melalui email untuk membalas pesan yang ini bahwa kita siapnya mulai jam berapa. Oke, ini adalah contoh balasan email saya ya, yang saya tujukan ke pihak Microsoft mengenai pertanyaan jam kerja saya. Jadi ini kita tujukan ke pihak Microsoft seperti ini, ke alamat tujuannya. Kemudian isinya kalau bisa dalam bentuk bahasa Inggris, ini hanya versi translate-nya. Intinya menjelaskan kita siap ditelepon di hari apa saja di jam berapa, begitu ya. Jika proses ini sudah dilakukan, maka selanjutnya silakan ditunggu, maka tidak akan lama akan ditelepon oleh pihak Microsoft. Pada saat ditelepon oleh pihak Microsoft ada 2 kemungkinan, ada yang berbahasa Inggris, ada juga yang berbahasa Indonesia. Kebetulan waktu itu saya ditelepon dengan menggunakan bahasa Indonesia oleh pihak Microsoft, yang intinya adalah menanyakan apakah benar kita mengajukan proses deployment untuk Microsoft 365A1 for Education dengan domain smkn1duduksampean.sch.id dan seterusnya. Nah, setelah itu jika sudah kita jawab dan sudah sesuai, maka pihak Microsoft akan memberikan email yang intinya
kita harus mengisi sebuah kuesioner untuk melengkapi permohonan kita untuk pengajuan Microsoft 365A1 for Education. Untuk isian kuesioner yang dalam bentuk Microsoft Word, ini juga ada dua versi, yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Kebetulan saya ini juga menerima template kuesioner yang berbahasa Indonesia. Jadi ini bisa kita lihat, ini adalah isian yang harus kita lengkapi dan nantinya harus kita kirim kembali ke pihak Microsoft dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai pertimbangan untuk pengajuan lisensi Microsoft 365A1 for Education. Ini akan saya percepat saja untuk pengisian kuesionernya. Dukung Mastin Media dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk selalu menerima update dari Mastin Media. Jika data sudah lengkap, selanjutnya kita bisa menyimpan. Ya, kita save, kemudian kita berikan nama supaya tidak terlupa ya. Karena setelah ini filenya harus kita lampirkan ke dalam email yang akan kita kirim ke pihak Microsoft. Oke, kita berikan nama misalkan 1 duduk sampai ya. Oke, kita simpan. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mereplay ya atau membalas email dari pihak Microsoft yang menyebutkan kita harus mengisi sebuah formulir ya, yang isinya seperti ini. Sudah dalam bentuk bahasa Indonesia ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke ya, kita baca sekali lagi, mungkin ada yang terlewat. Jadi pastikan Bapak Ibu perhatikan apa saja yang dibutuhkan, ini sekaligus dilengkapi ya. Setelah itu kita bisa menuliskan isi dari email kita. Ini juga akan saya percepat saja.
kemudian untuk pengiriman email ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian, selain kuesioner juga perlu dilengkapi beberapa dokumen pendukung seperti NPSN sekolah, kemudian akreditasi sekolah, dan di sini saya juga melampiri contoh ijazah siswa ya yang telah kita keluarkan. Jadi semuanya cukup di scan dalam bentuk PDF. Jika sudah fix, kita bisa kirim ke pihak Microsoft. Nah, setelah ini kita tinggal menunggu proses validasi dari pihak Microsoft. Ya, jadi kita cukup menunggu. Waktu tunggunya juga tidak bisa kita prediksi. Kebetulan saya waktu itu membutuhkan waktu 5 hari karena di dalamnya ada hari libur ya, sehingga pihak Microsoft tidak bisa melakukan proses follow up, sehingga kita harus menunggu waktu yang lebih lama. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian untuk seri yang kedua proses deployment. Setelah ini untuk video yang selanjutnya saya akan membahas bagaimana langkah-langkah setelah kita proses pengajuan lisensi disetujui oleh pihak Microsoft. Kita harus membeli dengan harga Rp0 kepada Microsoft untuk produk yang bernama Microsoft 365A1 for Education. Jadi sifatnya kita harus membeli dengan harga Rp0. Oke, jadi stay tune di Masdin Media untuk seri yang ketiga. Terima kasih, jangan lupa selalu dukung Masdin Media, klik subscribe, kemudian like, share jika informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.